Karena gini, pemeriksaan pajak itu yang sering dilakukan bukan tahun yang kemarin. Misalnya sekarang tahun 2023. Mereka tidak akan nanyain Anda yang tahun 2022 atau tahun 2021 karena terlalu dekat. Yang sering terjadi adalah mereka akan nanyain Anda di tahun-tahun 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Yang notabene Anda pun juga sudah lupa itu transaksinya gimana. Ya, hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Siddhartha ya. Hari ini kita akan membahas 3 hal dalam perpajakan yang sering diabaikan oleh pengusaha, tapi bisa membuat usahanya cepat bangkrut setelah yang satu ini. Nah, by the way teman-teman, ini saya ingin menjelaskan buat teman-teman apa hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya, supaya tidak sampai punya masalah di perpajakan yang besar ya. Karena kami sering ngalamin, teman-teman sering melihat gitu ya, bukan ngalamin karena kami nggak pernah ngalamin kebetulan ya, karena kami laporkan pajak kami sudah benar. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kami lihat sudah terlalu desperate ya terhadap perpajakan karena sudah kondisinya nggak laporan nggak benar, akhirnya kena masalah di perpajakan dan dapat perpajakan besar ya. Dan akhirnya usahanya bisa gulung tikar, teman-teman. Jujur ini pure true story ya. Karena kena denda perpajakan yang gede ya, dan bisa kena sanksi sampai sanksi pidana ya terkait dengan perpajakan. Satu yang pertama yang perlu teman perhatikan ya terkait dengan apa hal yang perlu teman-teman lakukan terkait dengan persiapan pelaporan atau pelaporan perpajakan Anda. Yang sering diabaikan oleh pengusaha adalah mereka sering melaporkan perpajakan mereka dengan tidak rapi. Jadi maksudnya gimana? Misal ya, karena nggak tahu ya, karena nggak ketahuan tidak tahu konsepnya dan kawan-kawan ya. Misal ternyata mereka itu melaporkan pajaknya misalnya sudah lebih 4,8 M yang harusnya mungkin PPN ya PKP, ternyata mereka tidak mengurus untuk PKP-nya ya. Terus seringkali juga yang terjadi mereka itu punya karyawan ya, karyawan itu harus dipotong PP21 ya, tapi mereka tidak melakukan pemotongan karyawan PP21-nya ya. Terus mereka hubungan dengan sewa pihak ketiga ya, baik itu gedung, baik itu barang rental mobil gitu ya, kendaraan alat berat ya, mereka tidak melakukan pemotongan PP23-nya ya. Nah, itu hal-hal yang sering terjadi ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka tidak melakukan hal tersebut, nah pajak itu bekerja berdasarkan aturan. Jadi ketika mereka tidak bisa melakukan, ya mereka tidak melakukan pemotongan terhadap PPh tersebut, ya pajak tinggal minta mana kamu yang dipotong, ya. Akhirnya ya mau tidak mau mereka masih membayar dengan kondisi yang diminta oleh perpajakan. Nah, ini satu dilema untuk kita semua sebagai sebagai pengusaha. Ini memang hal yang harus dipahami ya, cuma seringkali orang tidak paham. Maka itu kapan hari kami membuat satu materi namanya Mahir Pajak UMKM ya, dengan harapan supaya teman-teman bisa mengerti ya bagaimana Anda melaporkan pajak Anda dengan benar. Nah, itu yang pertama, jadi terkait dengan tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Yang kedua adalah tidak menyusun laporan keuangan perpajakan dengan baik. Nah, seringkali saya ngomongkan buat teman-teman ya di video yang lain bahwa perpajakan itu penting banget untuk Anda punya bukti. Jadi jangan sampai Anda itu tidak punya bukti. Ya, Anda cuma dasarnya, oh aku itu taunya begini Pak, saya ingat saya begini Pak, tidak bisa. Ya, pajak itu harus punya bukti. Jadi Anda mesti benar-benar cari tahu apa penjelasannya dari setiap transaksi yang Anda buat ya. Anda harus tahu reportnya ya, karena pajak akan melihat report. By the way, Anda ketika submit laporan pajak pun mereka akan minta mana laporan laba ruginya, mana neracanya, mana arus kasnya. Mereka akan minta mana laporan penyusunannya. Mereka akan minta 4 hal itu. Ketika Anda tidak melaporkan dengan baik, ketika Anda tidak mempersiapkan laporan dengan baik, maka mereka akan dengan gampang memberikan Anda pertanyaan, dan ketika Anda tidak menjawab pertanyaannya, mereka akan dengan gampang memberikan Anda sanksi. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha, bahwa wajib untuk mempersiapkan laporan keuangan.
Nah, masalahnya seringkali pengusaha itu juga menyiapkan laporan keuangan itu via Microsoft Excel. Ya, Kak, buat teman-teman yang tahu Microsoft Excel ya. Nah, kendala yang terjadi di Microsoft Excel ini, datanya itu tidak bisa langsung tersambung, terutama dengan tahun-tahun yang lain, dengan mungkin setiap transaksi buku besar ya, karena Excel biasanya rekapan aja ya. Nah, yang kita sering lihat ketika pengusaha menggunakan laporan keuangannya adalah Microsoft Excel dengan cara apapun, seringkali ketika mereka ditanyain transaksi yang tahun-tahun belakang ya, karena gini, pemeriksaan pajak itu yang sering dilakukan bukan tahun yang kemarin, misalnya sekarang tahun 2023, mereka tidak akan nanyain Anda yang tahun 2022 atau tahun 2021 karena terlalu dekat. Yang sering terjadi adalah mereka akan nanyain Anda di tahun-tahun 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, yang notabene Anda pun juga sudah lupa itu transaksinya gimana ya, atau ini kenapa dia, ini buat apa, mungkin Anda sudah lupa karena sudah 5 tahun yang lalu, kan kita punya memori juga terbatas. Nah, ketika Anda menggunakan Microsoft Excel, seringkali saya lihat di lapangan bahwa tim perpajakan daripada klien itu lupa historinya ya, apalagi kalau timnya sudah resign yang mengerjakan, tambah nggak ingat apa ya, dicariin nggak ketemu ya. Maka itu saya selalu dorong buat teman-teman ya, pengusaha, bahwa kita sebaiknya membuat laporan keuangan pajak harus pakai program, harus pakai sistem ya. Nah, itu memang harus diatur yang baik supaya bisa semua masuk ke dalam program ya. Kalau Anda pengen tahu caranya, Anda bisa DM saya, nanti saya kasih aksesnya untuk Anda bisa belajar gimana caranya untuk Anda bisa membuat laporan keuangan via program. Nah, so teman-teman, itu yang kedua yang perlu Anda perhatikan. Yuk mulai dipikirkan untuk mempersiapkan data keuangannya. Jangan sampai data keuangannya tidak ada. Nah, ini PR untuk Anda semua tentunya. Nah, yang ketiga, hal yang sering diabaikan oleh pengusaha adalah secara tidak langsung bisa jadi pengusaha itu melakukan penggelapan omset. Kenapa? Nah, gini. Kadang karena nggak tahu, karena nggak mau bayar pajak besar, kadang-kadang sebagian pengusaha, bukan semua ya, sebagian juga sudah ada yang berlapor benar kok, saya tahu. Ya, tapi ada sebagian yang mungkin karena nggak tahu dan karena nggak membayar pajak besar, mereka sudah punya omset di atas UMKM. Ya, UMKM itu berarti kan batasnya 4,8 miliar ke atas. Tapi karena mereka nggak tahu, akhirnya mereka memaksakan diri untuk melaporkan di bawah 4,8 M supaya bisa dapat omset yang UMKM ya, tarif yang UMKM ya, 0,5% dikalikan omset. Dan itu memang jujur sangat-sangat murah ya, kalau dihitung secara perpajakannya. Nah, cuma teman-teman, ini kalau kita boleh analogikan, ini adalah penggelapan pajak, di mana teman-teman tidak melaporkan omsetnya dengan real. Nah, ketika nggak melaporkan dengan real, ini masalah besar. Mungkin sekarang banyak petugas pajak belum bisa akses ya rekening bank yang secara real ya. Maksudnya mereka taunya paling saldo rekening Anda. Tapi kalau sampai mutasi mungkin mereka juga nggak bisa lihat. Apalagi kalau misalnya ada yang pakai nama rekeningnya orang lain, mereka mungkin nggak bisa lihat. Atau mungkin tunai, nah mereka nggak bisa lihat. Tapi suatu saat ketika Anda beli aset ya, atau Anda kelihatan mutasi banknya, atau Anda tahu saldo rekening bank di akhir, mereka akan dengan gampang, oh ternyata ini orang ini melakukan penggelapan ya. Mereka akan kalau dikasih label ini ya, kalau saya pernah tahu ya, dikasih label di notesnya itu ada tulisan gini, high potential payment ya, gitu ya. Jadi high potential payment, jadi ada potensi pembayaran besar dari orang tersebut. Nah, kalau sudah Anda dapat label high potential payment ya, Anda tinggal nunggu waktu Anda akan diperiksa. Dan mereka akan mencari cara gimana caranya untuk memeriksa Anda. Nah, ini problem ya. Kalau ketahuan, oh ternyata Anda belum bayar. Nah, ini problem teman-teman. Begitu Anda tidak membayar dan ketahuan tidak membayar, maka kalau terkait dengan omset, ini yang akan dicari oleh petugas pajak. Yang pertama adalah faktor terkait dengan PPN. Ya, faktor PPN yaitu pajak pertambahan nilai. Di mana pajak pertambahan nilai ini tinggal gampang banget. Mereka tinggal tanya omset Anda. Misal, Anda lapornya omsetnya cuma 4 miliar. Tapi realnya Anda punya omset adalah misalnya 20 miliar setahun ya. Terus Anda punya selisih 16 miliar. Nah, simpel teman-teman, mereka akan mengalihkan ke Anda
16 miliar dikalikan 11%, yaitu ya plus minus 1,6 sampai 1,7 M ya, kurang lebih lah ya. Nah itu 1, sekian M itu yang harus Anda bayar PPN-nya saja ya. Plus dari angka itu bisa jadi Anda kena denda PPN yang cukup besar ya, antara berapa? Mungkin 100 sampai 200%, kalau PPN sampai sebesar itu ya. Bayangin kalau Anda kena 100% lagi tambahan, berarti tambah lagi 1,6 ya. Kalau kena 200% berarti kan tambahan lagi 3,2 M ya. 1,6 M ditambah 3,2 M, wih bayarnya berapa tuh? 4,8 M. Ditambah lagi teman-teman PPh-nya ya, 1,16 M ternyata Anda untung 10% ya, atau Anda untung 20%, ya tinggal dikalikan 20% dikalikan 22% atau dikalikan tarif pajak progresif, Anda akan bayar pajak berapa. Nah itu yang seringkali akhirnya membuat pengusaha itu bisa gulung tikar gara-gara mereka tidak melakukan dengan baik ya, melaporkan pajaknya dengan tidak baik ya, atau nggak tahu. Nah ini yang perlu saya dorong buat teman-teman, yuk mulai dipikirkan gimana caranya melaporkan pajak dengan benar ya. Tentunya ada beberapa cara yang bisa Anda mulai persiapkan ya. Anda bisa, mungkin kalau perlu Anda pengen tahu, Anda bisa mengajukan ya untuk konsultasi perawat dengan saya. Saya akan memberikan Anda gambaran-gambaran apa yang bisa Anda lakukan untuk mempercantik dan memperbaiki usaha Anda terkait dengan perpajakan ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat buat Anda. Bagi yang happy dengan video ini silahkan di like dan di share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe juga supaya dapat konten terbaru setiap hari dari kami ya. Sekian teman-teman, semoga selalu sehat, diberkati, dan selalu happy buat teman-teman sekalian. Bye bye.